Aku masih ingat malam itu. Ketika seseorang memegang tanganku dengan begitu hati-hati, seolah dunia bisa runtuh kalau genggaman itu dilepaskan. Suara napasku beradu dengan detak jantungnya yang begitu dekat. Dan dalam sesaat, aku merasa seperti wanita paling diinginkan di dunia. Namun sebelum semua menjadi terlalu jauh, ia justru melepaskan tanganku. Tatapannya berubah sendu. "Aku harus pergi, Bu," katanya pelan. "Sebelum aku jatuh terlalu dalam dan lupa diri di hadapanmu." Aku terpaku. Bagaimana mungkin seseorang pergi di saat yang begitu tepat, ketika cinta baru saja menyala? Aku bahkan belum sempat bertanya kemana ia akan pergi. Karena esoknya, dia sudah benar-benar hilang. Tanpa pesan, tanpa kabar. Inilah awak ceritaku yang aku sajikan hanya di channel Drama Kemarin Sore. Namaku Putri Adiningrum. Usiaku 42 tahun, dan aku adalah CEO sebuah perusahaan mode bernama Luna Fashion Group, salah satu brand paling berpengaruh di Indonesia. Orang-orang mengenalku sebagai wanita mandiri, tegas, dan kuat. Di depan publik aku selalu tersenyum. Namun di balik senyum itu, ada sepi yang sulit kujelaskan. Sudah 5 tahun aku menjanda. Suamiku, Raka, meninggal karena serangan jantung mendadak. Setelah kepergiannya, hidupku seperti mesin yang berjalan otomatis. Pagi, rapat. Siang, negosiasi. Malam, laporan, revisi, dan tidur di sofa kantor. Begitu terus, hingga aku lupa bagaimana rasanya dicintai bukan karena posisiku. Pagi itu, aku duduk di ruanganku di lantai 25, menatap langit Jakarta yang berkabut. Asisten pribadiku Mira masuk membawa tumpukan dokumen. "Bu Putri, ini data keuangan yang Ibu minta." Dan, "Oh iya, hari ini OB baru mulai kerja, namanya Jaka. Dia dari Jogja, kelihatannya sopan banget," katanya sambil tersenyum kecil. Aku hanya mengangguk, setengah tidak peduli. Karyawan baru datang dan pergi, itu hal biasa. Tapi entah mengapa, namanya, Jaka, terasa menancap di kepala. Beberapa jam kemudian, aku melihat sosok pria muda berseragam abu-abu memasuki ruanganku. Tinggi sedang, kulit sawo matang, dan mata teduh yang jarang kutemui di kota besar ini. Ia menunduk sopan. "Selamat pagi, Bu Putri. Saya Jaka, OB baru. Mohon izin membersihkan ruangan," katanya dengan suara pelan tapi mantap. Aku mengangguk singkat, tapi entah kenapa aku menatapnya lebih lama dari biasanya. Ada sesuatu dalam caranya berbicara, sederhana tapi tulus. Ketika ia mulai merapikan meja kerjaku, tangannya bergerak hati-hati agar tidak menyentuh dokumenku. Sebelum pergi, ia meletakkan secangkir kopi panas di pojok meja. "Kopinya saya buatkan sendiri, Bu. Katanya Ibu suka yang tidak terlalu manis." Aku terkejut. "Dari siapa kamu tahu itu?" "Dari Mbak Mira, Bu," jawabnya sambil tersenyum kecil. "Katanya Ibu suka pahit, tapi nggak suka getir." Aku tertawa kecil. Itu kalimat yang aneh tapi hangat. Pahit tapi tidak getir. Seperti hidupku, pikirku dalam hati. Hari demi hari berlalu. Aku mulai terbiasa melihat Jaka mondar-mandir di kantor. Kadang ia membawakan air mineral sebelum rapat. Kadang menawari payung saat hujan. Perhatian-perhatian kecil yang dulu terasa sepele, kini justru membuat hatiku tenang. Suatu sore, saat aku lembur sendirian, lampu di ruanganku tiba-tiba padam. Aku menghela napas panjang, lelah. Tapi tak lama kemudian, cahaya kecil dari senter ponsel menyorot ke arahku. Itu Jaka. Ia datang membawa lilin aromaterapi dari pantry. "Maaf, Bu, mungkin listriknya sedang bermasalah." "Saya nggak tega lihat Ibu kerja dalam gelap," katanya pelan. Aku menatapnya. Cahaya lilin membuat wajahnya tampak hangat dan jujur. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa tidak sendiri. Malam itu aku pulang dengan perasaan aneh. Bukan karena Jaka tampan, tidak. Tapi karena kehadirannya membawa ketenangan yang sulit dijelaskan. Aku sadar, hidupku yang selama ini kaku mulai berwarna lagi, perlahan-lahan. Dan aku tidak tahu bahwa perasaan kecil itu akan tumbuh menjadi sesuatu yang jauh lebih dalam. Sudah hampir 3 bulan sejak Jaka mulai bekerja di kantorku. Entah bagaimana, kehadirannya perlahan mengubah suasana di sekelilingku. Ia tak banyak bicara, tapi setiap ucapannya menenangkan. Ia tak pernah berlebihan, tapi selalu tahu kapan harus hadir. Kadang aku berpura-pura marah karena ia terlalu sering memperhatikanku, tapi diam-diam, aku mulai menunggu pagi datang, hanya agar bisa melihat senyumnya di depan lift. Suatu siang, aku keluar dari ruang rapat dengan kepala berat.
Proyek besar dengan investor luar negeri hampir gagal karena kesalahan kecil di divisi desain. Mira menatapku khawatir. Ibu mau saya buatkan kopi? Aku menggeleng. Tidak, aku ingin udara segar. Aku turun ke taman kecil di belakang kantor. Duduk di bangku marmer, menatap pohon ketapang yang berayun pelan. Dan di sanalah Jaka muncul, membawa 2 gelas teh hangat dalam cup kertas. Bu, kalau kopi bikin jantung berdebar. Teh ini lebih tenang. Kamu tahu dari mana aku lagi butuh tenang? Tanyaku, menatapnya setengah tersenyum. Ia duduk di ujung bangku, menatap ke arah yang sama denganku. Soalnya, wajah ibu kelihatan lelah. Orang yang lelah biasanya tidak butuh solusi, cuma butuh didengar. Aku terdiam. Kata-kata itu sederhana, tapi rasanya seperti disentuh tanpa disentuh. Lalu kami hanya diam. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma teh melati. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku tertawa. Tawa ringan, bukan tawa formal di depan investor, tapi tawa seorang wanita yang hatinya mulai mekar kembali. Beberapa hari kemudian, aku mulai sering berbicara dengan Jaka tentang hidup, tentang pekerjaan, tentang hal-hal kecil yang dulu terasa tidak penting. Ia pernah bercerita bahwa ia dulu bekerja di bengkel kecil di Yogyakarta, tapi ingin memperbaiki nasib di Jakarta. Saya ingin belajar dari orang-orang hebat, Bu. Saya nggak mau jadi kecil terus. Aku menatapnya waktu itu. Ada sesuatu di matanya. Tekad dan kerendahan hati yang membuatku kagum. Dan entah bagaimana, aku mulai melihat Jaka bukan lagi sebagai karyawan, tapi sebagai seseorang yang hadir di ruang yang dulu kosong di hatiku. Namun, di balik semua kehangatan itu, aku tahu dunia kami berbeda. Aku pemimpin perusahaan. Dia pegawai kebersihan. Tapi cinta tidak pernah pandai menghitung logika, bukan? Suatu malam setelah rapat panjang, aku kembali ke ruangan. Hanya ada aku dan Jaka di kantor yang hampir gelap. Ia sedang menyapu lantai, dan tanpa sadar pandangan kami bertemu. Bu Putri belum pulang? Belum, aku hanya ingin menyelesaikan satu proposal lagi. Ia menatapku lama, lalu berkata pelan. Kalau begitu, saya temani sampai selesai. Takutnya ibu ketiduran di meja lagi. Aku tersenyum. Kamu hafal kebiasaanku ya? Bagaimana bisa tidak? Katanya sambil tertawa kecil. Saya lihat setiap malam, lampu ruangan ibu paling terakhir mati. Kami sama-sama tertawa, sederhana. Tapi di antara tawa itu, ada sesuatu yang bergetar, perasaan yang mulai menuntut perhatian. Beberapa minggu berlalu, dan hubungan kami makin dekat. Jaka tak pernah berani melampaui batas, tapi caranya memandangku kadang membuat jantungku berdebar. Sampai suatu hari, hal yang tak kuduga terjadi. Pagi itu Jaka tidak masuk kerja. Awalnya aku pikir ia sakit, tapi hari berganti hari, dan ia tidak pernah muncul lagi. Ponselnya tidak aktif. Alamat kosnya kosong. Aku bahkan mengirim orang HR untuk mengecek, tapi hasilnya sama. Jaka menghilang tanpa jejak. Hari-hari berikutnya terasa hampa. Aku berusaha menutupi kegelisahan di depan karyawan. Tapi setiap kali melihat secangkir kopi di meja, aku teringat dia. Aku bertanya dalam hati, apa aku sudah terlalu berharap? Apa aku yang salah karena mencintai seseorang yang mungkin tak pernah menganggapku sama? Malam itu aku berdiri di balkon kantor sendirian. Angin dingin menyentuh wajahku, dan aku menatap kota yang penuh lampu. Jaka, bisikku lirih, kamu di mana? Tapi hanya suara angin yang menjawab. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku menangis bukan karena kehilangan bisnis, tapi karena kehilangan seseorang yang membuatku hidup lagi. Sudah 3 minggu sejak Jaka menghilang. Tidak ada kabar, tidak ada pesan, tidak ada jejak, bahkan seolah dunia menelannya begitu saja. Awalnya aku mencoba menganggapnya biasa. Mungkin ia pulang kampung tanpa sempat pamit. Tapi hari berganti hari, dan setiap pagi aku menatap ruang kosong di dekat pantry, yang biasanya ia isi dengan tawa pelan dan sapaan sopan. Selamat pagi, Bu Putri. Tehnya hangat, jangan terlalu manis ya. Semua itu kini hanya gema yang terulang di kepalaku. Mira, asistenku, melihat perubahan sikapku. Ia memang tidak tahu hubungan kami sedekat itu, tapi ia bisa merasakan ada sesuatu yang hilang. Ibu sering melamun akhir-akhir ini. Katanya pelan di suatu siang. Ada yang bisa saya bantu? Aku menggeleng, tersenyum tipis. Tidak apa-apa, Mir. Mungkin cuma lelah. Padahal yang lelah bukan tubuhku, tapi hatiku. Malam-malamku kini terasa panjang. Aku mencoba sibuk, menenggelamkan diri dalam tumpukan laporan dan proposal, berharap kesibukan bisa menutupi rasa kehilangan. Tapi semakin aku bekerja keras, semakin aku sadar, bukan pekerjaan yang kurindukan,
Aku merindukan seseorang yang dulu hanya diam di pojok ruangan, tapi membuatku merasa terlihat. Seseorang yang selalu tahu saat aku sedang tidak baik-baik saja tanpa aku perlu berkata. Suatu malam aku memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Aku menyuruh sopirku Pak Tono mengantarku ke alamat kos Jaka yang dulu tertera di berkas HR. Alamat itu berada di sebuah gang sempit di kawasan Tebet. Saat aku tiba, pintu kos itu sudah kosong. Hanya ada papan kecil bertuliskan dikontrakan. Aku mengetuk rumah sebelah, seorang ibu tua membuka pintu. "Oh, Mas Jaka?" "Sudah lama tidak di sini, Bu," katanya. Katanya mau kerja di luar kota. Tapi saya nggak tahu kemana. "Luar kota?" Ulangku pelan. "Iya, Bu. Waktu itu dia bilang, 'Doakan saya ya, Bu, biar bisa pulang dengan bangga.'" Kata-kata itu membuat dadaku bergetar. Pulang dengan bangga? Apa yang sebenarnya ia maksud? Di perjalanan pulang, aku hanya diam. Jakarta malam itu terasa asing. Lampu-lampunya tak lagi indah, hanya menyilaukan mata yang lelah menahan air. Aku mencoba memikirkan berbagai alasan. Mungkin dia sakit, mungkin dia pergi karena malu, atau mungkin dia pergi karena tidak ingin melanjutkan perasaan yang mulai tumbuh di antara kami. Dan semakin kupikirkan, semakin aku sadar, aku takut menghadapi kebenarannya. Karena apapun alasannya, kepergiannya telah mengosongkan ruang yang dulu hangat di dalam diriku. Beberapa hari kemudian, aku datang ke kantor lebih pagi dari biasanya. Ruangan masih sepi, udara masih dingin. Di atas mejaku, Mira rupanya sudah meletakkan dokumen baru. Tapi di sampingnya ada secangkir kopi pahit. Kopi itu tidak dibuat oleh siapapun di kantor. Tidak ada yang tahu bagaimana aku menyukai rasanya, kecuali satu orang. Tanganku bergetar saat menyentuh cangkir itu. Di bawahnya, ada secarik kertas kecil dengan tulisan tangan yang kukenal. "Maaf, aku harus pergi. Tapi suatu hari nanti saya akan kembali. Bukan untuk bekerja, tapi untuk membuktikan diri." Jaka mataku memanas. Aku menggenggam kertas itu kuat-kuat, dan air mataku jatuh satu demi satu. Aku tidak tahu harus marah, sedih, atau bahagia karena ia sempat meninggalkan pesan sekecil itu. Yang ku tahu, hari itu aku belajar satu hal. Terkadang seseorang pergi bukan karena tidak mencintai, tapi karena ia ingin menjadi layak untuk cinta itu. Sejak hari itu, aku berubah. Aku mulai belajar mengikhlaskan hal-hal yang tidak bisa kupahami. Aku kembali bekerja dengan lebih fokus, mencoba menata hati. Tapi di sela-sela kesibukan itu, bayangan Jaka masih sering datang. Senyumnya, suaranya, bahkan langkah kakinya di lorong kantor. Ia pergi, tapi tidak benar-benar hilang dari pikiranku. 1 tahun kemudian, hidupku tampak stabil. Perusahaanku semakin maju, aku kembali aktif di berbagai kegiatan sosial. Namun di dalam hatiku ada ruang yang masih belum terisi. Ruang yang dulu pernah diisi oleh seorang pria sederhana bernama Jaka. Dan tanpa aku tahu, takdir sedang menyiapkan pertemuan yang akan mengguncang hidupku sekali lagi. Setahun sudah berlalu sejak Jaka pergi. Waktu ternyata benar-benar bisa menyembuhkan luka, tapi tidak menghapus bekasnya. Aku masih menyimpan secarik kertas kecil itu di laci meja kerjaku. Catatan terakhir dari seseorang yang pernah mengajarkan arti perhatian tanpa syarat. Namun kini, hidupku mulai terasa stabil lagi. Luna Fashion tumbuh pesat. Aku baru saja menyelesaikan kerja sama besar dengan sebuah perusahaan teknologi yang bernama Arvis Group, dan di sanalah aku bertemu Adrian Wiratama, CEO-nya. Adrian berbeda. Tegas, berwibawa, tapi sopan dan penuh rasa hormat. Ia selalu bicara dengan nada tenang, dan yang paling membuatku nyaman, ia tidak pernah memperlakukanku seperti saingan bisnis, tapi sebagai seorang rekan yang dihargai. Pertemuan pertama kami terjadi dalam rapat kolaborasi antar perusahaan. Saat semua orang sibuk memperebutkan keuntungan, Adrian justru berkata pelan, "Bu Putri, saya rasa kerjasama ini bukan hanya soal angka, tapi soal nilai. Saya ingin Arvis dan Luna membuat sesuatu yang bermanfaat untuk banyak orang." Aku menatapnya. Kalimat itu menohok. Sudah lama aku tidak mendengar seseorang berbicara dengan niat tulus dalam dunia bisnis. Beberapa minggu kemudian, kerja sama kami berjalan lancar. Adrian mulai sering mengunjungiku ke kantor. Kadang untuk rapat, kadang hanya untuk menyerahkan laporan. Tapi perlahan, percakapan kami menjauh dari bisnis dan mendekat ke hal-hal yang lebih pribadi. "Bu Putri, apa ibu selalu bekerja sampai larut begini?" Tanyanya suatu malam. "Sudah terbiasa," jawabku sambil tersenyum. "Kalau tidak sibuk, rasanya aneh. Aneh karena sepi." Katanya lirih, aku terdiam. Tak kusangka,
Kalimat sederhana itu bisa membuatku merasa begitu dilihat. Seiring waktu, Adrian menjadi bagian dari rutinitasku. Ia sering menjemputku untuk rapat luar kota, menyiapkan makanan ringan di mobil, bahkan kadang menemaniku minum teh sore di balkon kantor. Bukan hal besar, tapi kehadirannya menenangkan. Ia tidak datang dengan kejutan, tidak dengan janji-janji manis, tapi dengan kehadiran yang konsisten. Suatu sore, kami menghadiri peresmian cabang baru Luna di Bandung. Setelah acara selesai, hujan turun deras. Kami terjebak di bawah kanopi, berdua saja, menatap hujan yang mengguyur halaman butik. "Hujan ini cantik ya," kataku pelan. "Cantik, apalagi kalau ditemani seseorang yang berharga," balasnya sambil menatapku dengan lembut. Aku menunduk, menahan debar di dada. Untuk sesaat, aku hampir merasa bersalah, seolah hatiku sedang mengkhianati kenangan tentang Jaka. Tapi kemudian aku sadar, aku tidak bisa hidup dalam masa lalu selamanya. Hari-hari berikutnya terasa berbeda. Adrian semakin terbuka, dan perlahan, aku pun membiarkan diriku terbuka kembali. Aku mulai tertawa lebih sering, tersenyum tanpa alasan, dan merasa hangat setiap kali namanya muncul di ponselku. "Jaga kesehatan ya Putri. Dunia ini keras, tapi kamu jauh lebih kuat." Pesan-pesan singkat darinya jadi pengingat bahwa hidupku tak lagi sesepi dulu. Namun, ada malam-malam ketika aku masih menatap cangkir kopi di mejaku dan teringat Jaka. Kenangan itu tidak hilang, hanya tenang, berbaring di sudut hatiku. Dan setiap kali aku menatap langit malam, aku masih berbisik dalam hati. "Jaka, semoga kamu bahagia dimanapun kamu berada." Aku tidak tahu bahwa doa itu kelak akan dijawab dengan cara yang paling tak terduga. Cinta memang aneh. Kadang datang ketika hati belum sepenuhnya siap dan tumbuh di sela-sela luka yang belum benar-benar sembuh. Sudah hampir 3 bulan aku menjalin kedekatan dengan Adrian. Ia pria yang ideal, mapan, cerdas, berkelas, dan yang paling penting, membuatku merasa dihargai bukan karena statusku, tapi karena diriku. Aku mulai menikmati hariku lagi. Ada pesan selamat pagi setiap bangun. Ada suara lembut menanyakan, "Sudah makan?" Di tengah rapat, dan ada bahu yang bisa kutumpangi saat dunia terasa terlalu berat. Namun, di balik senyumku yang mulai tulus itu, masih ada bayangan seseorang yang tak juga pergi dari ingatanku. Jaka. Suatu sore, aku dan Adrian makan malam di restoran tepi danau. Lampu-lampu kecil menggantung di atas air, menciptakan pantulan indah seperti bintang yang jatuh ke bumi. Adrian menatapku lama lalu berkata lembut, "Putri, kamu tahu tidak? Sudah lama sekali aku tidak merasa tenang seperti ini." "Tenang bagaimana?" tanyaku. "Tenang karena ada seseorang yang bisa kubicarakan apapun tanpa takut dihakimi. Kamu." Aku terdiam. Kata-katanya membuat dadaku hangat, tapi di saat yang sama, ada sesuatu di dalam diriku yang menegang. Karena dalam keheningan itu, aku mendengar suara samar dari masa lalu. Orang yang lelah biasanya tidak butuh solusi, cuman butuh didengar, suara Jaka. Dan tiba-tiba, seolah dua dunia saling beradu di dalam kepalaku, yang dulu dan yang kini. Malam itu aku pulang dengan hati campur aduk. Aku menatap cermin di kamar, mencoba tersenyum, tapi bayangan yang kulihat bukan wanita yang bahagia, melainkan wanita yang takut. Takut mencintai dan takut kehilangan lagi. Keesokan harinya, di kantor, aku menemukan sesuatu yang membuatku terpaku. Di atas meja pantry, tempat Jaka dulu biasa menyiapkan teh dan kopi, ada secangkir kopi hitam pahit. Tak ada nama, tak ada pesan. Hanya aroma yang sangat ku kenal. Mira yang kebetulan lewat melihat ekspresiku. "Bu, tadi pagi ada Obi baru yang taruh kopi itu. Katanya kebiasaan lama dari karyawan sebelum dia. Katanya, ini warisan kecil dari Mas Jaka." Jantungku seketika berdebar. Nama itu, lagi. Entah kenapa, setiap kali aku merasa sudah mulai baik-baik saja, semesta seolah sengaja memutar ulang bab lama dalam hidupku. Siang itu aku menatap keluar jendela kantorku. Jakarta terlihat indah di bawah sinar matahari. Aku berpikir mungkin ini hanya kebetulan, tapi kenangan itu terasa begitu nyata, hingga seolah Jaka masih ada di sini, berdiri di ujung ruangan dengan senyum tenangnya. Aku menghela napas panjang dan berbisik dalam hati, "Aku sudah punya hidup baru. Ya Kak, tolong biarkan aku melangkah." Namun hati tidak semudah itu dibujuk, karena malamnya, saat Adrian menjemputku untuk makan malam, aku menatap wajahnya yang penuh perhatian.
Dan tanpa sadar, bayangan Jaka justru muncul di sela tatapan itu. "Kamu melamun?" tanya Adrian sambil tersenyum. "Ah, tidak. Hanya lelah." "Aku tahu kamu bukan tipe yang mudah melamun," katanya lembut. "Tapi kalau ada yang mengganggu, aku di sini." Kalimat itu seperti pisau halus yang menyentuh lembut hatiku. Bukan untuk melukai, tapi untuk mengingatkan bahwa aku sedang mencintai seseorang yang baru. Sementara hatiku belum selesai dengan masa lalu. Aku hanya mengangguk dan tersenyum. Namun dalam senyum itu, ada rahasia kecil yang tidak bisa kuucapkan pada siapapun. Beberapa hari kemudian, Adrian datang ke kantorku dengan membawa kejutan kecil, buket bunga lili putih. "Untuk wanita yang sudah lama lupa menerima bunga," katanya. Aku tertawa kecil, menerima bunga itu dengan hati yang berdebar. Namun saat aku menatap kelopak bunganya, aku teringat ucapan Jaka dulu saat menata vas bunga di ruanganku. "Bunga itu seperti cinta, Bu. Kalau dirawat setiap hari, dia mekar. Tapi kalau dibiarkan, dia layu meskipun indah." Aku menutup mata sejenak, dan dalam diam, aku tahu. Cinta lama itu belum mati. Ia hanya bersembunyi, menunggu waktu untuk mengetuk pintu hatiku lagi. Malam itu, setelah Adrian mengantarku pulang, aku berdiri di balkon apartemen. Hujan rintik-rintik turun pelan, dan dari jauh terdengar adzan Isya berkumandang. Aku menatap langit dan berdoa pelan. "Ya Tuhan, kalau memang aku ditakdirkan untuk membuka hati lagi, tolong jangan biarkan aku melukai siapapun. Baik Adrian, maupun Jaka, yang mungkin masih memikirkan aku di tempat entah di mana." Aku tidak tahu, malam itu, doa yang kulafalkan ternyata sedang dikabulkan perlahan. Karena sebentar lagi, semesta akan mempertemukanku kembali dengan seseorang yang tak pernah benar-benar pergi. Hidupku terasa berjalan tenang bersama Adrian. Ia mulai menjadi bagian penting dalam rutinitasku. Menjemput, menemani, bahkan menenangkanku saat tekanan pekerjaan datang bertubi-tubi. Aku mulai percaya bahwa mungkin kali ini aku benar-benar bisa bahagia lagi. Tapi seperti yang selalu kukatakan dalam hati, hidup tak pernah membiarkan kita merasa aman terlalu lama. Hari itu kantor sedang ramai. Kami tengah mempersiapkan acara amal tahunan Luna Fashion yang akan bekerja sama dengan beberapa yayasan sosial. Aku sibuk memeriksa daftar tamu dan memantau panitia yang sedang menata panggung di aula. Di tengah kesibukan itu, aku mendengar suara Mira memanggilku. "Bu Putri, OB baru sudah datang dari vendor kebersihan. Katanya dikirim dari cabang luar kota." Aku hanya mengangguk tanpa menoleh, terlalu fokus dengan data di tabletku. Beberapa menit kemudian, aku mendengar langkah kaki pelan masuk ke aula. Langkah yang entah kenapa terdengar begitu familiar. Ketika aku menoleh, waktu seperti berhenti. Di depan mataku berdiri Jaka. Berpakaian rapi dengan seragam abu-abu, membawa alat kebersihan, dan menunduk sopan seperti dulu. Namun kali ini wajahnya sedikit berbeda. Lebih matang, lebih tenang, tapi matanya masih sama. Teduh dan jujur, aku terpaku. Bahkan napasku terasa berat untuk diatur. "Selamat siang, Bu Putri," katanya dengan suara pelan. Aku tak langsung menjawab. Suaranya masih sama seperti yang terakhir ku dengar, hanya lebih dalam, seolah membawa banyak cerita di baliknya. "Jaka?" Suaraku hampir tak terdengar. Ia menatapku sebentar, lalu menunduk lagi. "Iya, Bu. Lama sekali ya, lama sekali." Dua kata yang terasa seperti tamparan halus pada hatiku. Mira yang berdiri di sebelahku tidak menyadari ketegangan di antara kami. "Bu, ini Mas Jaka yang saya bilang tadi. Katanya dia pernah kerja di sini, jadi sekalian ditugaskan bantu acara ini." Aku hanya mengangguk singkat, mencoba menjaga ekspresi agar tetap tenang. Tapi di dalam dada, perasaanku berputar hebat, antara kaget, marah, dan bahagia. Setelah acara selesai, aku memanggilnya ke ruanganku. Ia datang dengan langkah sing hati-hati, seperti dulu. "Kenapa kamu kembali?" Tanyaku langsung, menatapnya tanpa basa-basi. "Saya tidak pernah benar-benar pergi, Bu," jawabnya pelan. "Saya hanya mencari cara untuk pantas kembali." Aku mengerutkan kening, tidak paham. "Pantas? Jaka kamu pergi tanpa kabar. Kamu tahu aku mencarimu kemana-mana." "Saya tahu, Bu, dan saya minta maaf. Tapi waktu itu saya tidak punya apa-apa. Saya ingin menikahi Ibu, tapi saya bahkan tidak punya keberanian untuk membeli cincin." Aku terdiam. Setetes air mata hampir jatuh, tapi ku tahan kuat-kuat. "Jadi kamu pergi hanya untuk uang?" "Bukan uang, Bu," katanya lembut. "Tapi harga diri?"
Saya ingin datang ke ibu bukan sebagai bawahan, tapi sebagai laki-laki yang bisa membahagiakan perempuan yang saya cintai. Kata-kata itu menghantam hatiku seperti badai yang datang tanpa tanda. Aku menatapnya. Dan untuk sesaat, seluruh kenangan tentang kopi pahit, lilin aromaterapi, dan tawa kecil di sore hari menyeruak kembali. Aku berdiri, berjalan mendekatinya. Ia menunduk seolah takut mataku akan membongkar isi hatinya. Tanganku hampir terulur untuk menyentuh bahunya, tapi ku tarik kembali. Kamu tahu, Jaka, hidupku berubah banyak selama kamu pergi. Ia tersenyum tipis. Saya tahu, Bu, saya baca semua berita tentang Luna, saya bangga. Ibu semakin hebat, dan aku tidak sendiri lagi. Ia terdiam. Ada seseorang yang kini bersamaku, Jaka. Lanjutku lirih. Namanya Adrian, dia pria baik. Sekilas, aku melihat matanya berkaca-kaca, tapi ia tersenyum. Saya senang mendengarnya, Bu. Artinya saya tidak perlu khawatir lagi. Ada jeda panjang. Hening yang menyesakkan. Saya cuma ingin satu hal, katanya akhirnya. Izinkan saya tetap bekerja di sini. Tidak lama, hanya sampai acara ini selesai. Saya ingin membantu seperti dulu. Aku mengangguk pelan. Suara yang keluar dari bibirku hampir tak terdengar. Baiklah, Jaka. Saat ia keluar dari ruanganku, aku duduk lemas di kursi. Mataku menatap pintu yang baru saja tertutup dan tanpa sadar air mataku jatuh. Karena meskipun waktu telah berjalan, aku sadar. Cinta yang kupikir sudah mati, ternyata hanya tertidur. Malam itu, aku merenung lama di balkon apartemen. Angin lembut meniup rambutku. Dan dalam diam aku berbisik, Tuhan, kenapa kau pertemukan kami lagi? Ketika aku sudah hampir belajar melupakan, aku tahu pertemuan ini bukan kebetulan. Dan di balik kembalinya Jaka, pasti ada alasan yang belum sepenuhnya terungkap. Hari-hariku berubah sejak Jaka kembali. Awalnya aku berpikir bisa bersikap profesional, menahan diri, menjaga jarak, dan bersikap seperti seorang CEO pada karyawan biasa. Namun semakin hari semakin sulit melakukannya. Bukan karena aku masih mencintainya, melainkan karena aku belum pernah benar-benar berhenti. Acara amal Luna Fashion tinggal 2 minggu lagi. Setiap hari Jaka berada di gedung utama, membantu menyiapkan berbagai hal kecil, dari dekorasi sampai logistik donasi. Dan setiap kali aku berjalan melewati area kerja tim, entah kenapa mataku selalu mencari sosoknya. Kadang aku menemukannya sedang mengangkat tumpukan kotak dengan wajah penuh peluh, tapi senyumnya tetap sama, tenang, tulus, dan entah kenapa selalu berhasil menenangkan hatiku. Suatu sore, aku memutuskan turun ke aula untuk meninjau persiapan. Jaka sedang merapikan barisan kursi. Saat aku lewat, ia berhenti sejenak, menunduk sopan. Butuh bantuan, Bu? Katanya pelan. Tidak, hanya ingin lihat hasil kerja kalian. Baik, Bu. Aku berjalan beberapa langkah, lalu berhenti. Ada sesuatu dalam suaranya, lembut, tapi menyimpan perasaan yang berat. Aku menatapnya sebentar. Kamu terlihat lelah, Jaka. Ia tersenyum kecil. Lelah itu biasa, Bu. Yang penting hati tetap tenang. Kalimatnya sederhana, tapi menembus jauh ke dadaku. Hati tetap tenang, sesuatu yang sudah lama hilang dariku. Setelah semua pekerja pulang, aku masih duduk di ruang rapat, menatap catatan di meja. Jaka mengetuk pintu pelan. Maaf, Bu, ini laporan terakhir untuk logistik acara. Saya titip di sini ya. Taruh saja di atas meja, Jaka. Namun ia tidak langsung pergi. Ia berdiri sebentar, lalu berkata dengan suara yang nyaris bergetar. Saya dengar Ibu akan bertunangan dengan Pak Adrian minggu depan. Aku menatapnya diam-diam. Ya, jawabku singkat. Ia menunduk. Ada senyum tipis di wajahnya, tapi aku tahu. Senyum itu menyembunyikan banyak hal. Saya senang kalau Ibu bahagia. Bahagia ya? Aku tersenyum kecut. Lucu ya, Jaka. Kadang kita sendiri bahkan tidak tahu apakah kita benar-benar bahagia atau hanya berpura-pura kuat. Ia menatapku untuk pertama kalinya dengan mata yang penuh makna. Kalau bahagia harus berpura-pura, berarti itu bukan bahagia, Bu. Itu bertahan. Hening. Aku menatap matanya lama, dan untuk sesaat, waktu seolah mundur, kembali ke masa di mana aku hanyalah seorang wanita kesepian, dan dia pria sederhana yang membuatku merasa hidup lagi. Beberapa hari berikutnya, Jaka semakin sering berada di kantor pusat. Setiap pagi ia datang lebih awal, menyapu taman depan, merapikan pot bunga. Suatu pagi aku memergokinya sedang mengganti bunga di vas ruanganku. Bunga lili putih, bunga favoritku. Siapa yang minta kamu ganti bunga? Tanyaku lembut. Tidak ada, Bu, saya lihat bunganya mulai layu, jadi saya ganti. Kamu masih ingat bunga kesukaanku?
Ia tersenyum. Ada hal-hal yang tidak perlu diingat, karena tidak pernah dilupakan. Aku tercekat. Kalimat itu sederhana, tapi diucapkan dengan kejujuran yang membuat dadaku sesak. Sore itu, aku dan Adrian makan malam di sebuah restoran mewah. Ia berbicara tentang rencana pertunangan, tentang masa depan, tentang kemungkinan menggabungkan perusahaan kami. Aku mencoba mendengarkan, tapi pikiranku melayang jauh ke tempat lain. Aula kantor, bunga lili, dan senyum Jaka. "Putri, kamu dengar aku kan?" tanya Adrian lembut. "Oh ya, tentu." "Maaf, aku hanya lelah." Adrian menggenggam tanganku. "Aku tahu kamu masih menyimpan sesuatu di masa lalu, tapi aku akan menunggu sampai hatimu sepenuhnya terbuka untukku." Aku menunduk. Ada kehangatan dari tangannya, tapi entah mengapa, hatiku justru terasa dingin. Malam itu, aku pulang sendirian. Di halaman apartemen, aku melihat seseorang berdiri di bawah hujan ringan, Jaka. Ia memegang tas kain berisi dokumen acara. "Maaf Bu, saya lupa mengembalikan data sponsor tadi siang. Saya pikir lebih baik saya antar langsung." Aku berlari kecil menghampirinya, mengambil berkas itu. Tanganku tanpa sengaja menyentuh tangannya yang dingin oleh hujan. Kami sama-sama terdiam. "Kenapa kamu tidak berteduh dulu?" tanyaku. "Saya tidak apa-apa Bu, hujan begini malah menenangkan." "Kamu berubah ya Jaka?" "Mungkin Bu, tapi rasa saya masih sama." Aku menatapnya. Ada tatapan yang tidak bisa diartikan, antara perpisahan dan kerinduan yang tertunda. Malam itu aku menangis tanpa suara. Aku sadar, aku sedang berada di persimpangan. Antara masa lalu yang belum selesai dan masa depan yang sedang menunggu. Dan di tengah tangisku, satu kalimat Jaka terus terngiang di kepala. Ada hal-hal yang tidak perlu diingat karena tidak pernah dilupakan. Semakin dekat hari pertunanganku dengan Adrian, semakin tidak tenang hatiku. Semua persiapan berjalan sempurna. Gaun sudah dikirim dari butik Paris. Undangan sudah tersebar. Bahkan media mulai menulis berita tentang dua CEO yang akan bersatu dalam cinta dan bisnis. Namun setiap kali aku membaca berita itu, dada terasa sesak. Bukan karena takut menikah, tapi karena aku tahu ada bagian dari hatiku yang belum pulih. Dan luka itu bernama Jaka. Hari itu hujan turun sejak pagi. Aku datang ke kantor lebih awal, ingin menyelesaikan pekerjaan sebelum rapat besar. Namun langkahku terhenti saat melihat Jaka berdiri di taman belakang, menggenggam payung, membantu seorang satpam menyingkirkan ranting pohon yang jatuh. Aku memperhatikannya diam-diam dari balik kaca jendela. Gerakannya sederhana, tapi penuh ketulusan. Itu yang dulu membuatku jatuh cinta padanya. Kesederhanaan yang terasa paling mewah di dunia. Aku tersenyum kecil, tapi senyum itu segera memudar saat Mira datang membawa laporan. "Bu, Pak Adrian minta konfirmasi soal rencana resepsi nanti. Katanya ingin ibu dan beliau tampil bersama di media sebagai pasangan baru yang menginspirasi." Kata pasangan baru yang menginspirasi justru membuatku ingin menangis. Inspirasi? Bagaimana mungkin aku bisa menginspirasi kalau hatiku masih terikat pada seseorang yang tak seharusnya lagi kucintai? Siang itu Adrian datang ke kantor. Ia tampak ceria dan membawa bunga mawar merah. "Untuk calon tunanganku," katanya sambil tersenyum hangat. Aku mencoba membalas senyum itu, meski hati terasa berat. Kami makan siang bersama di ruanganku. Adrian bercerita banyak tentang rencana masa depan, proyek kolaborasi perusahaan, rencana ekspansi luar negeri, bahkan rencana bulan madu ke Swiss. Namun saat ia berbicara, mataku justru tanpa sengaja melirik keluar jendela. Di sana Jaka sedang mengatur sound system acara amal yang akan digelar besok. "Kamu mendengarkan aku, kan?" tanya Adrian lembut. Aku tersentak. "Ya, tentu. Aku hanya agak lelah." "Putri, kamu yakin dengan keputusan ini?" tanyanya tiba-tiba. Aku menatapnya bingung. "Maksudmu?" "Aku tahu kamu wanita kuat, tapi aku juga tahu ada seseorang di masa lalumu yang masih kamu pikirkan." Aku terdiam. Henning mengisi ruangan seperti kabut. "Adrian." "Tidak apa-apa," potongnya lembut. "Aku tidak butuh hatimu langsung utuh untukku. Aku hanya butuh kesempatan membantumu menyembuhkan." Aku hampir menangis mendengar itu. Betapa tulusnya dia dan betapa rumitnya aku. Sore menjelang malam, cerah amal dimulai. Aula kantor penuh dengan tamu, wartawan, dan anak-anak dari panti asuhan yang menjadi penerima bantuan tahun ini. Aku berdiri di atas panggung bersama Adrian, menyampaikan sambutan. Tepuk tangan bergemuruh. Semua tampak sempurna. Namun di tengah sorak-sorai itu,
Mataku tanpa sengaja menemukan sosok Jaka di sudut ruangan. Ia sedang membantu menata kursi, tapi pandangannya sesekali mengarah padaku. Tatapan yang lembut tapi dalam, dan seketika semua suara terasa menjauh. Hanya ada tatapannya yang berbicara tanpa kata. Setelah acara usai, aku berjalan ke taman belakang untuk menghirup udara malam. Lampu-lampu kecil menyala lembut di antara pepohonan. Aku menatap langit, lalu mendengar suara langkah mendekat. Aku tahu siapa itu bahkan sebelum ia bicara. Bu Putri, suara itu pelan. Aku menoleh. Kamu belum pulang, Jaka? Belum, Bu. Masih bantu tim beres-beres. Acara tadi sukses berkat kerja kerasmu. Saya cuma bagian kecil, Bu. Semua karena Ibu. Aku tersenyum samar. Kamu selalu seperti itu, merendah. Saya hanya ingin Ibu bahagia. Aku terdiam. Kata-kata itu sederhana tapi begitu berat. Jaka, kenapa kamu kembali? Sebenarnya untuk apa? Ia menatapku lama, lalu menjawab lirih. Saya ingin menepati janji yang dulu tidak sempat saya tunaikan. Janji? Saya berjanji akan datang kembali sebagai lelaki yang siap membahagiakan Ibu. Aku terdiam, tenggorokanku tercekat. Tapi aku akan menikah, Jaka. Ia tersenyum. Saya tahu, karena itu saya datang bukan untuk merebut, tapi untuk mengucap selamat dan meminta maaf. Aku menatapnya dalam. Maaf untuk apa? Untuk pergi tanpa pamit. Untuk membuat Ibu menunggu tanpa kepastian. Dan sekarang kamu datang membawa kepastian yang justru membuatku bingung. Ia menunduk, lalu berkata pelan. Saya tidak berharap Ibu memilih saya. Saya hanya ingin Ibu tahu bahwa cinta saya tidak hilang, hanya berubah bentuk. Dari ingin memiliki, menjadi ingin melihat Ibu bahagia, walaupun bukan dengan saya. Air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Aku berpaling. Takut ia melihatku menangis. Malam itu aku tak bisa tidur. Kata-kata Jaka terus berputar di kepalaku. Cinta yang berubah bentuk. Mungkin memang begitu adanya. Cinta sejati bukan tentang siapa yang berhasil memiliki, tapi siapa yang rela melepaskan. Namun aku tahu satu hal pasti. Hati yang luka tidak bisa disembunyikan selamanya. Dan aku takut. Luka ini akan menuntunku pada keputusan yang tidak bisa kuubah lagi. Sudah 3 hari sejak acara amal itu berakhir, tapi hatiku belum tenang. Aku berusaha fokus pada persiapan pertunangan, namun setiap kali aku menatap cincin yang diberikan Adrian, entah kenapa yang terbayang justru wajah Jaka, dan tatapan matanya yang berkata tanpa suara. Saya hanya ingin Ibu bahagia. Hidup kadang seperti naskah yang salah baca. Aku sudah hafal dialognya, tapi tetap tak tahu bagaimana mengucapkannya tanpa rasa sakit. Hari itu, aku sengaja datang ke kantor lebih pagi. Langit masih gelap, udara dingin, dan gedung kantor masih sepi. Di halaman belakang, aku melihat Jaka sedang menyapu dedaunan basah. Aku berdiri agak jauh, memperhatikannya. Ada ketenangan di setiap gerakannya. Kedewasaan yang dulu belum kulihat. Aku melangkah mendekat. Pagi-pagi sekali sudah kerja? Ia menoleh kaget lalu tersenyum sopan. Kebiasaan, Bu. Kalau pagi udara masih jujur. Udara bisa jujur? Aku tersenyum. Bisa, Bu. Dia tidak berpura-pura menyejukkan. Kata-katanya menohok, seperti cermin yang memperlihatkan isi hatiku sendiri. Aku duduk di bangku taman, dan ia ikut berdiri tak jauh dariku. Aku membuka pembicaraan yang selama ini kutahan. Jaka, kenapa dulu kamu tidak bicara padaku sebelum pergi? Ia menatap tanah, lalu menghela napas panjang. Saya takut, Bu. Takut terlihat kecil di mata Ibu. Takut Ibu iba, bukan cinta. Dan kamu pikir pergi diam-diam lebih baik? Tidak, Bu. Tapi saya butuh waktu untuk jadi seseorang yang pantas. Aku menatapnya, menahan air mata yang hampir jatuh. Kamu kemana waktu itu? Ke Qatar, Bu. Ada program kerja kontrak selama 1 tahun di perusahaan konstruksi. Saya kerja siang malam. Kadang tidur cuma 2 jam. Tapi setiap kali lelah, saya ingat wajah Ibu. Saya ingin pulang dengan sesuatu di tangan. Aku terpaku. Sesuatu? Ia mengeluarkan sebuah kotak kecil dari tas lusuhnya. Kotak itu sederhana, tapi saat dibuka, ada cincin perak di dalamnya. Ini yang saya belikan dengan hasil kerja saya. Saya ingin melamar Ibu dulu dengan ini. Tapi begitu saya pulang, saya dengar Ibu sudah dengan Pak Adrian. Jadi saya simpan saja. Mungkin memang bukan rezeki saya. Aku menutup mulut, menahan isak. Cincin itu sederhana, tapi entah kenapa jauh lebih berharga dari semua permata yang pernah kubeli. Jaka, kenapa kamu kembali sekarang? Untuk apa kalau tahu aku sudah bersama orang lain? Ia menatapku,
Matanya jujur dan teduh. Karena saya tidak mau ibu berpikir saya pergi karena tidak mencintai. Saya hanya ingin ibu tahu alasannya. Setelah itu, saya akan pergi lagi. Aku menatapnya lama, dan dalam diam, aku tahu. Perasaan itu masih sama, tapi waktunya sudah tidak sama lagi. Hari itu, aku tidak bisa bekerja dengan tenang. Setiap dokumen yang kubaca terasa kosong. Setiap pesan dari Adrian terasa seperti gema yang tak masuk ke hati. Sore menjelang malam, aku menerima pesan dari Jaka. Pesan singkat, tapi berat. Bu, saya mau pamit. Besok saya akan berangkat lagi. Kali ini bukan untuk mencari uang, tapi mencari tenang. Terima kasih sudah menjadi bagian dari hidup saya, walau sebentar. Tanganku gemetar membaca pesan itu. Ada rasa sesal yang tiba-tiba tumbuh. Kenapa cinta selalu datang di waktu yang salah? Malamnya aku menemui Jaka di terminal bus, tempat keberangkatannya. Ia berdiri dengan ransel di punggung. Wajahnya lelah tapi damai. Aku datang mengenakan mantel panjang, menahan dingin malam dan gemuruh dalam dada. Kenapa kamu tidak bilang langsung? Tanyaku. Ia tersenyum. Karena kalau saya bicara langsung, saya mungkin tidak akan sanggup pergi. Kamu pikir aku tidak ingin menahanmu? Kalau ibu menahan, saya pasti tetap tinggal. Tapi ibu tidak boleh menyesal karena menunda bahagia dengan Pak Adrian. Aku menunduk, menahan air mata. Kamu benar-benar akan pergi? Iya, Bu. Tapi bukan karena menyerah. Karena saya ingin melepaskan dengan cara yang benar. Ia membuka tasnya, menyerahkan sebuah amplop kecil. Ini semua uang yang saya tabung. Tolong sumbangkan untuk pembangunan masjid dan panti asuhan dekat kantor. Itu janji saya waktu di Qatar. Kalau saya gagal menikahi ibu, uang ini tetap harus jadi berkah. Aku menangis. Aku ingin berkata banyak, tapi lidahku keluh. Jaka, kenapa kamu selalu membuat segalanya terasa benar walau menyakitkan? Ia tersenyum lembut. Karena saya belajar dari ibu. Ibu selalu memilih yang benar, meski harus melawan perasaan sendiri. Lalu ia menunduk sopan. Selamat untuk pertunangannya, Bu. Semoga ibu selalu tersenyum. Dan sebelum aku sempat menjawab, ia melangkah pergi. Meninggalkan aroma hujan dan kenangan yang tak akan pernah hilang. Aku berdiri lama di terminal itu, memandangi punggungnya yang perlahan menjauh. Air mataku jatuh tanpa suara. Aku tahu, itulah perpisahan terakhir kami. Hari pertunanganku akhirnya tiba. Semua berjalan sempurna. Gaun putih elegan menggantung indah di tubuhku, aula hotel dihiasi bunga lili putih, dan ratusan tamu memenuhi ruangan dengan senyum dan tepuk tangan. Aku seharusnya bahagia, aku seharusnya merasa tenang. Tapi entah kenapa, setiap senyum yang kulihat terasa seperti topeng yang menutupi kekosongan dalam diriku. Dan di tengah kemeriahan itu, satu nama terus terlintas di kepala, Jaka. Pagi sebelum acara dimulai, aku menerima sebuah amplop dari staf resepsionis. Katanya, ada seorang pria menitipkan surat untukku semalam. Hatiku langsung berdebar. Aku membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Tulisan tangan di atas kertas itu ku kenal betul. Tulisan Jaka. Bu Putri, saat ibu membaca surat ini, saya mungkin sudah dalam perjalanan jauh. Saya tidak tahu apakah saya akan kembali, tapi saya tahu saya tenang. Karena akhirnya saya bisa mencintai tanpa harus memiliki. Saya titip satu hal, tolong teruslah berbagi, teruslah menolong, dan teruslah tersenyum. Dunia ini sudah cukup keras, jangan biarkan hati ibu ikut keras. Doakan saya, Bu, karena setiap langkah saya nanti adalah doa untuk ibu. Jaka, air mataku jatuh satu-satu di atas surat itu. Aku menutupnya dengan kedua tangan, lalu memeluknya seolah itu adalah bagian terakhir dari dirinya yang bisa kugenggam. Acara pertunangan dimulai tepat pukul 7 malam. Lampu kristal berkilau, tamu berdiri berjejer menyambut. Adrian berdiri di sampingku dengan senyum penuh kebanggaan, menatapku seolah aku segalanya bagi dunia. Tapi jauh di dalam hatiku, aku merasa sebaliknya, seolah sebagian jiwaku tertinggal di terminal malam itu, bersama seseorang yang tak lagi bisa kugapai. Saat MC memanggil kami ke atas panggung, aku melangkah dengan senyum yang kutarik paksa. Semua mata tertuju padaku. Namun langkahku terasa berat, bukan karena gaun, tapi karena beban perasaan yang belum terselesaikan. Tepat ketika cincin pertunangan akan disematkan di jariku, ponselku bergetar pelan di dalam tas kecil di meja. Biasanya aku akan mengabaikannya, tapi entah kenapa, aku merasa perlu melihat. Aku membuka pesan yang baru masuk, dari Mira. Bu,
Saya baru dapat kabar dari yayasan. Mas Jaka tidak jadi berangkat pagi tadi. Dia pingsan di terminal dan sekarang sedang di rumah sakit. Kondisinya belum sadar, dunia seolah berhenti. Suara musik, tepuk tangan, semuanya lenyap. Yang tersisa hanya gema detak jantungku yang berlari tak karuan. Aku menatap cincin di tangan Adrian, lalu menatap kerumunan tamu. Semua menunggu aku tersenyum dan berkata, "Ya." Tapi yang keluar dari bibirku justru hanya bisikan pelan, "Maaf, aku harus pergi." Aku berlari meninggalkan aula, tanpa peduli tatapan orang, tanpa peduli gaun mahal yang kusut karena hujan yang mulai turun di luar. Sopir mencoba memanggilku, tapi aku tidak menoleh. Yang kupikirkan hanya satu hal. Aku harus ke rumah sakit. Di dalam mobil, hujan turun semakin deras. Setiap tetesnya terasa seperti gema air mata yang tak bisa berhenti. Kusandarkan kepala di jendela, berdoa tanpa suara, "Tuhan, jangan biarkan dia pergi sebelum aku sempat berterima kasih." Ketika sampai di rumah sakit, suasana sepi. Aku langsung mencari ruang IGD sesuai pesan Mira. Dan di sana, kulihat Jaka terbaring di ranjang. Wajahnya pucat, tubuhnya lemah, tapi masih memancarkan ketenangan yang sama seperti dulu. Mira menatapku cemas. "Dokter bilang dia kelelahan, Bu. Mungkin karena kurang istirahat dan tekanan darahnya turun drastis." Aku duduk di sisi ranjang, menggenggam tangannya. Tangan yang dulu sering memegang sapu kini terasa dingin di genggamanku. "Cakep," bisiku lirih. "Kenapa kamu selalu begini? Selalu memikirkan orang lain, tapi lupa menjaga diri sendiri." Air mataku jatuh membasahi tangannya. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak berusaha menahan. Beberapa menit kemudian, matanya terbuka perlahan. Tatapannya samar, tapi begitu melihatku, ia tersenyum lemah. "Bu Putri, ibu cantik sekali malam ini." Aku tersenyum di antara tangis. "Bagaimana kamu tahu?" "Tadi saya lihat di berita, Ibu dan Pak Adrian bertunangan. Aku tidak jadi, Jaka." Ia menatapku bingung. "Kenapa?" "Karena aku harus ke sini." Ia terdiam, menatapku lama, lalu berkata lirih, "Jangan begitu, Bu. Hidup harus tetap berjalan. Jangan berhenti hanya karena saya." "Kamu pikir aku bisa?" Ia tersenyum kecil. "Ibu kuat. Ibu selalu kuat." Aku menangis semakin keras, tapi ia hanya tersenyum, lalu berkata, pelan, "Saya bahagia, Bu, karena Ibu datang." Malam itu, aku duduk di sampingnya sampai larut. Aku sadar, kebahagiaan tidak selalu datang dari memiliki. Kadang datang dari melihat seseorang yang kita cintai bisa tersenyum, walau bukan untuk kita. Namun di dalam hatiku aku tahu, cinta kami belum selesai, hanya sedang menunggu akhir yang lebih tenang. Pagi itu rumah sakit masih lengang. Hujan malam tadi menyisakan embun di jendela, sementara sinar matahari menembus tirai putih dengan lembut. Aku belum tidur sejak semalam. Di kursi sebelah ranjang Jaka, aku duduk diam, menggenggam tangannya yang mulai hangat. Dia sudah sadar penuh sejak dini hari. Sesekali kami berbicara pelan, tapi kebanyakan hanya saling diam. Diam yang justru penuh makna. Seperti dua hati yang tahu, waktu kami bersama sudah hampir habis. "Bu, saya sudah lebih baik. Ibu tak perlu khawatir," katanya lirih sambil tersenyum. "Jaka, kamu pikir aku bisa tidak khawatir? Kalau Ibu terus di sini, nanti Pak Adrian marah." Jawabnya pelan, seperti sedang mengingatkanku pada kenyataan yang ingin kulupakan. Aku menunduk. Nama Adrian kini terasa seperti pengingat yang menyakitkan. Pertunanganku gagal total. Media sudah ramai membicarakannya. Adrian belum menemuiku sejak malam itu. Ia hanya mengirim pesan singkat. "Aku akan menunggumu menjelaskan segalanya ketika kamu siap." Tapi bagaimana aku menjelaskan sesuatu yang bahkan tak bisa kujelaskan pada diriku sendiri? Jaka menatap keluar jendela, lalu berkata pelan, "Saya tidak ingin jadi alasan Ibu kehilangan siapapun, termasuk Pak Adrian." "Jaka, saya serius, Bu. Cinta yang baik itu harus membuat orang yang kita sayang tenang, bukan bingung." Aku terdiam. Kata-katanya sederhana, tapi rasanya seperti menampar lembut logikaku yang kusam oleh emosi. "Tapi kamu sendiri bagaimana?" tanyaku akhirnya. Ia tersenyum samar. "Saya sudah tenang. Sejak memutuskan pergi, saya belajar bahwa cinta bukan soal memiliki, tapi soal menjaga niat tetap bersih. Dan sekarang, niat saya sudah sampai di ujungnya." "Maksudmu?" "Saya ingin menyumbangkan semua uang hasil kerja saya ke masjid dan panti asuhan dekat kantor. Itu janji saya dulu. Saya ingin menepatinya sebelum pergi lagi." Aku menatapnya tajam. "Kamu mau pergi kemana?" "Entah, Bu. Mungkin kembali ke luar negeri, mungkin ke kampung halaman. Tapi satu hal yang pasti,
Saya tidak boleh terus di sini. Kalau saya tetap tinggal, saya hanya akan menghalangi kebahagiaan ibu. Hatiku bergetar. Aku ingin menahannya, tapi di saat bersamaan aku tahu, dia benar. Hari berganti siang. Aku pulang ke rumah, menatap gaun pertunangan yang tergantung di ruang rias. Di sana masih ada karangan bunga ucapan selamat yang belum sempat dibuang. Aku duduk di depan cermin, menatap pantulan wajahku sendiri. Perempuan yang terlihat kuat di luar, tapi hatinya sedang berantakan. Teleponku berdering. Dari Adrian. "Putri, aku tidak marah," katanya di ujung sana. "Aku hanya butuh tahu kamu mencintaiku. Atau masih mencintai dia?" Aku diam lama. Suara detak jam di dinding terasa nyaring sekali. "Aku mencintaimu, Adrian, tapi hatimu belum sepenuhnya untukku, kan?" Air mataku menetes. "Aku tidak ingin membohongimu." Ada hening panjang di seberang. Lalu Adrian berkata lembut, "Aku akan tetap menunggumu, tapi kumohon, selesaikan dulu luka lamamu." Lalu sambungan terputus, meninggalkan keheningan yang terasa lebih dingin dari udara malam. Malamnya, aku kembali ke rumah sakit. Jaka sedang duduk di kursi roda di taman belakang, ditemani angin lembut dan aroma bunga Kamboja yang gugur. Aku duduk di bangku di sebelahnya. "Sudah ku beritahu ke yayasan," katanya pelan. "Besok aku mau antar uangnya sendiri." "Kamu yakin mau lakukan itu sendiri?" "Yakin, Bu. Ini hal terakhir yang ingin kulakukan sebelum benar-benar pergi." Aku menatap wajahnya lama. Ada ketenangan di sana yang dulu tak pernah kulihat. Bukan karena dia menyerah, tapi karena dia sudah berdamai. "Jacob," "Iya, Bu. Kalau waktu bisa kuputar, aku ingin kamu tidak pergi waktu itu." Ia tersenyum. "Kalau waktu bisa kuputar, saya tetap akan pergi. Karena tanpa pergi, saya takkan tahu betapa besar rasa ini. Dan tanpa kehilangan, ibu takkan tahu seberapa dalam hati ibu." Aku menunduk, menggenggam tangannya pelan. Hujan mulai turun rintik-rintik. Kami berdua diam, menikmati keheningan yang menenangkan sekaligus menyakitkan. Dalam hati aku sadar, aku sedang berada di persimpangan hidup. Menikah dengan Adrian, pria yang menjanjikan masa depan stabil dan tenang, atau tetap bersama Jaka, cinta yang tulus tapi tak pasti. Namun sebelum aku sempat menentukan pilihan, Jaka sudah lebih dulu memutuskan. "Besok setelah menyerahkan donasi saya akan berangkat, Bu." "Kamu yakin?" "Saya yakin. Karena kalau saya tetap di sini, ibu takkan pernah benar-benar bahagia." Aku menatapnya lama, tak sanggup berkata apapun. Dan malam itu, aku menangis untuk cinta yang begitu tulus. Cinta yang tahu kapan harus datang dan kapan harus pergi. Pagi itu langit terlihat bersih, seolah alam tahu akan ada sesuatu yang baik terjadi. Aku mengenakan pakaian sederhana, blus putih dan celana panjang krem, bukan gaun mahal seperti biasanya. Hari ini bukan hari kerja. Hari ini adalah hari yang akan mengajarkan aku arti cinta yang sebenarnya. Aku menjemput Jaka di rumah sakit. Ia sudah diperbolehkan pulang, tapi wajahnya masih tampak pucat. Di tangannya ada tas kecil berisi beberapa dokumen dan amplop tebal. Amplop itu berisi seluruh hasil kerja kerasnya selama setahun di luar negeri. "Bu, terima kasih sudah mau antar saya," katanya lirih sambil tersenyum. "Aku yang seharusnya berterima kasih, Jaka." "Atas apa?" "Atas semua yang sudah kamu ajarkan padaku." Ia menatapku bingung, tapi tak bertanya lebih jauh. Kami tiba di Masjid Al-Hidayah, masjid kecil di pinggir kota yang sedang dalam tahap pembangunan. Tumpukan semen dan bata terlihat di halaman, dan para pekerja tampak sibuk. Jaka turun dari mobil dengan langkah pelan. Ia menatap bangunan itu lama, lalu tersenyum. "Dulu, waktu di Qatar, saya sering mimpi bisa bantu bangun masjid. Tapi saya tidak tahu kapan bisa. Sekarang saya tahu, mungkin ini alasannya saya harus pergi waktu itu." Kami disambut oleh pengurus masjid. Dengan tangan gemetar, Jaka menyerahkan amplop itu. "Ini hasil kerja saya selama setahun, Pak. Mohon diterima. Tolong gunakan untuk menyelesaikan pembangunan masjid ini." Pengurus itu terharu, bahkan sempat meneteskan air mata. "Mas, uang sebanyak ini kamu yakin?" "Saya yakin, Pak. Saya ingin semua ini jadi amal jariah. Semoga bisa jadi tempat orang berdoa. Termasuk saya, yang sering salah langkah." Aku berdiri di sampingnya, menahan tangis. Bukan karena sedih, tapi karena kagum. Di hadapanku berdiri seorang pria sederhana yang mencintai dengan cara paling tinggi, memberi tanpa menuntut. Setelah itu, kami melanjutkan perjalanan ke panti asuhan. Anak-anak kecil berlarian menyambut kami dengan senyum polos. Salah satu dari mereka, gadis kecil berambut ikal, menarik tangan Jaka. "Om, kamu mau jadi ayahku?" Semana orang tertawa kecil,
Tapi aku melihat mata Jaka bergetar sesaat. Ia menunduk, mengelus kepala anak itu, lalu berkata lembut, "Om tidak bisa jadi ayahmu, tapi Om bisa bantu kamu punya tempat tidur yang nyaman." Ia menyerahkan sumbangan kedua, kali ini untuk kebutuhan panti. Ketika melihat anak-anak itu tersenyum, Jaka menatapku dan berkata, "Sekarang saya tenang, Bu, semua sudah pada tempatnya." Aku hanya mampu menjawab dengan anggukan, karena tenggorokanku tersumbat oleh rasa haru yang tak bisa kuungkapkan dengan kata-kata. Sore menjelang malam, kami duduk di taman kecil di belakang panti. Langit oranye, dan angin membawa suara tawa anak-anak yang bermain. "Jaka, kamu tahu, dulu aku pikir cinta itu tentang siapa yang sanggup bertahan. Tapi kamu mengajarkanku hal lain." "Tentang apa, Bu?" "Tentang bagaimana cara melepaskan tanpa kehilangan diri sendiri." Ia tersenyum. "Cinta itu seperti air, Bu. Kalau digenggam terlalu kuat, dia mengalir dan hilang. Tapi kalau ditampung dengan ikhlas, dia akan selalu ada." Aku menatap wajahnya. Wajah yang dulu hanya kulihat sekilas sebagai karyawan sederhana, kini berubah menjadi sosok yang begitu bijak, begitu berharga. "Jaka, kamu tidak menyesal?" "Tidak, Bu. Justru saya bersyukur. Saya mencintai seseorang yang membuat saya ingin jadi lebih baik. Itu sudah cukup." Aku menggenggam tangannya. Kali ini tanpa rasa ragu, tanpa peduli status atau perbedaan. "Terima kasih, Jaka." "Untuk apa?" "Untuk pernah datang ke hidupku, walau sebentar." Ketika matahari tenggelam, Jaka berdiri. "Saya harus pamit, Bu. Besok pagi saya akan berangkat." "Kemana?" "Ke kampung halaman. Saya ingin mengajar anak-anak di sana. Bukan pekerjaan besar, tapi mungkin lebih berguna." Aku menatapnya, menahan air mata yang hampir jatuh lagi. "Boleh aku mengantarmu besok?" Ia menggeleng pelan. "Tidak perlu, Bu. Saya ingin Ibu ingat saya seperti ini saja, saat saya masih tersenyum." Malam itu aku kembali ke rumah dengan perasaan hampa tapi tenang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidak merasa kehilangan, meski seseorang sedang pergi. Mungkin karena kali ini aku tahu, dia pergi bukan karena ingin hilang, tapi karena ingin aku belajar ikhlas. Aku membuka surat Jaka yang dulu kusimpan di meja kerja, lalu menulis balasan singkat di kertas baru. "Jaka, terima kasih. Kau sudah mengajarkan aku cara mencintai tanpa rasa memiliki. Aku now akan melupakanmu, bukan karena aku masih menunggu, tapi karena aku ingin selalu mengingat bahwa cinta sejati tak pernah berakhir, ia hanya berubah bentuk menjadi doa." Malam itu, sebelum tidur, aku berdoa lama, bukan untuk meminta dia kembali, tapi untuk memohon agar Tuhan menjaganya dimanapun ia melangkah. Dan entah kenapa, setelah doa itu, dadaku terasa ringan. Untuk pertama kalinya dalam hidup, aku menangis bukan karena sedih, tapi karena lega. Sudah 2 bulan berlalu sejak hari Jaka berpamitan. Waktu berjalan pelan, tapi damai. Hidupku kembali ke rutinitas semula. Memimpin rapat, menandatangani kontrak, menghadiri acara perusahaan, tapi ada sesuatu yang berubah di dalam diriku. Kini aku tidak lagi terburu-buru mengejar kesempurnaan. Aku belajar untuk diam, untuk mendengar, dan untuk menerima. Cinta yang dulu menyakitkan, kini menjadi sumber kekuatan yang menenangkan. Pagi itu aku sedang di ruanganku, menatap jendela tinggi dengan secangkir kopi di tangan. Langit biru cerah, angin lembut meniup tirai putih. Tiba-tiba sekretarisku Mira mengetuk pintu. "Bu, ada tamu yang ingin menemui Ibu," katanya sopan. "Siapa?" "Pak Adrian, Bu." Aku terdiam sejenak lalu tersenyum. "Silakan masuk." Adrian melangkah masuk dengan pakaian rapi seperti biasa. Tapi wajahnya terlihat lebih lembut dari terakhir kali kami bertemu. Tidak ada amarah di matanya, hanya ketenangan. "Kamu terlihat berbeda," katanya. Aku tersenyum. "Berbeda seperti apa?" "Lebih damai. Seperti seseorang yang sudah memaafkan dunia." Aku tertawa kecil. Mungkin karena aku memang sudah berhenti berperang dengan perasaanku sendiri. Ia menarik kursi dan duduk di depanku. "Aku dengar kabar dari yayasan. Katanya Jaka sudah membantu pembangunan masjid dan panti." Aku kagum padanya. Aku menatap meja. "Dia orang baik, Adrian. Terlalu baik malah." Ada jeda hening beberapa detik sebelum Adrian berkata lembut, "Aku tidak datang untuk menuntut penjelasan, Putri. Aku datang karena ingin tahu, apakah hatimu sudah sembuh?" Aku menatapnya dalam-dalam. "Sudah," jawabku mantap. "Mungkin bekasnya tidak akan hilang, tapi aku sudah berdamai dengan semuanya." Adrian tersenyum lega. "Kalau begitu, aku ingin melanjutkan niatku waktu itu. Tapi kali ini, tanpa pesta besar, tanpa sorotan kamera, hanya aku dan kamu.
Kalau kamu siap. Aku menatapnya lama. Dan untuk pertama kalinya, hatiku tidak lagi bergetar karena ragu. Ada ketenangan di sana, seperti permukaan air yang jernih setelah badai. Aku siap, Adrian. Tapi biarkan aku berdoa dulu untuk seseorang, sebelum aku melangkah lagi. Ia mengangguk pelan, memahami tanpa harus bertanya siapa yang kumaksud. Malamnya aku pergi ke Masjid Al-Hidayah, masjid yang dulu Jaka bantu bangun. Bangunan itu kini berdiri megah, terang benderang oleh lampu dan doa. Di dinding depan terpampang papan kecil bertuliskan, "Masjid ini berdiri berkat sumbangan dan niat tulus seorang hamba Allah, Jaka Prasetyo." Aku menyentuh papan itu dengan ujung jari, menahan air mata yang kembali menggenang. Bukan air mata sedih, tapi air mata syukur. "Kamu berhasil, Jaka," bisiku pelan. "Masjid ini jadi bukti cintamu. Bukan hanya padaku, tapi pada kehidupan." Aku lalu menunaikan salat, dan di setiap sujudku, aku menyebut namanya dalam doa. Bukan untuk meminta dia kembali, tapi untuk memohon agar Tuhan menjaganya dalam kedamaian. Beberapa hari kemudian, aku menerima sebuah surat tanpa pengirim jelas. Tulisan tangannya ku kenal, tegas tapi lembut. Dari Jaka. "Bu Putri, saya sudah tiba di kampung halaman. Di sini saya mulai mengajar anak-anak membaca dan menulis di surau kecil. Hidup saya sederhana, tapi hati saya tenang. Masjid yang saya bantu bangun katanya sudah digunakan. Saya bahagia mendengarnya. Kalau ibu berkunjung suatu hari nanti, tolong doakan saya dari sana. Saya tidak tahu kapan kita akan bertemu lagi. Mungkin tidak pernah. Tapi saya percaya, cinta yang pernah kita bagi tidak akan hilang. Ia sudah berubah menjadi kebaikan. Terima kasih, Bu, karena sudah menjadi bagian terindah dari hidup saya. Jaka." Aku menutup surat itu dengan senyum di bibir dan mata yang basah. Surat itu tidak membuatku sedih, justru meneguhkan keyakinanku bahwa akhir yang indah bukan selalu tentang bersama, tapi tentang tenang di hati. Beberapa minggu setelah itu, aku dan Adrian melangsungkan pernikahan sederhana di masjid yang sama, hanya dihadiri keluarga dekat dan anak-anak panti yang dulu Jaka bantu. Ketika akad selesai, aku menatap langit biru, membayangkan seseorang di kejauhan yang mungkin sedang tersenyum juga. "Terima kasih, Jaka," bisiku dalam hati. "Karena kamu, aku bisa menikah bukan karena ingin dicintai, tapi karena sudah bisa mencintai dengan tulus." Hari-hari setelah itu berjalan lembut. Aku dan Adrian hidup sederhana, tanpa hiruk-pikuk media, tanpa kemewahan berlebihan. Tapi di setiap langkah, selalu ada bayangan tentang masa lalu. Bukan untuk disesali, tapi untuk diingat sebagai pelajaran berharga. Cinta sejati, ternyata, tidak hilang. Ia hanya berubah bentuk, dari genggaman menjadi doa, dari keinginan menjadi ketulusan. Sudah setahun berlalu sejak hari pernikahanku dengan Adrian. Hidupku kini berjalan tenang, seperti sungai yang mengalir tanpa riak besar. Setiap pagi aku membuka jendela, membiarkan cahaya matahari masuk, sambil menyeruput kopi hangat dan mendengar burung bernyanyi di halaman. Dulu, ketenangan seperti ini terasa mustahil bagiku. Hatiku selalu berlari, mengejar cinta, mengejar kesempurnaan, mengejar sesuatu yang tak pernah benar-benar bisa kugenggam. Tapi kini aku tahu, kadang Tuhan menenangkan kita bukan dengan memberi apa yang kita mau, melainkan dengan mengambil apa yang membuat kita lupa bersyukur. Suatu sore, aku duduk di ruang kerja di rumah. Di atas mejaku, masih tersimpan surat terakhir dari Jaka. Sudah mulai menguning di tepinya, tapi setiap hurufnya masih jelas. Setiap kali ku baca, aku merasa seperti mendengar suaranya lagi. Lembut, tulus, dan menenangkan. Aku membuka laptop, lalu mulai menulis. Bukan untuk bisnis, bukan untuk laporan perusahaan, tapi untuk sesuatu yang jauh lebih pribadi. Sebuah surat balasan terakhir untuk Jaka. Untuk Jaka, di tempat yang kini menenangkanmu. Aku tidak tahu apakah surat ini akan sampai, tapi aku yakin langit selalu tahu cara menyampaikan pesan dari hati. Aku ingin berterima kasih, bukan karena kamu mencintaiku, tapi karena kamu mengajarkanku cara mencintai dengan benar. Kamu membuatku memahami bahwa cinta sejati bukan tentang siapa yang paling berkorban, tapi siapa yang paling bisa mengikhlaskan. Kini aku bahagia, Jaka. Bukan karena aku mendapatkan semua yang kuinginkan, tapi karena aku belajar menerima apa yang Tuhan pilihkan. Aku berdoa semoga setiap langkahmu selalu dalam cahaya, dan semoga setiap anak yang kamu ajar akan tumbuh menjadi orang baik, karena mereka belajar dari guru sebaik kamu. Dan jika suatu hari aku menatap langit sore,
aku akan percaya bahwa di bawah langit yang sama, ada seseorang yang dulu pernah mencintaiku tanpa syarat. Putri, aku menyimpan surat itu di dalam buku harian, lalu menutupnya perlahan. Saat itu Adrian masuk ke ruanganku membawa 2 cangkir teh. "Kamu menulis lagi?" tanyanya lembut. Aku tersenyum. "Iya, tentang masa lalu yang tidak ingin kulupakan." Adrian duduk di sampingku, menggenggam tanganku. "Selama masa lalu itu membuatmu lebih kuat, aku tidak keberatan." Aku menatap wajahnya, penuh kasih, penuh pengertian. Dan di dalam hati aku tahu, Tuhan telah mengganti kehilangan dengan kedamaian yang jauh lebih besar. Beberapa minggu kemudian, aku menerima pesan dari pengurus panti asuhan. Mereka mengirimkan foto anak-anak yang sedang belajar di surau kecil, dan di pojok ruangan, terlihat sosok pria dengan senyum hangat. Aku menatap foto itu lama. Wajah itu ku kenal. Jaka tubuhnya terlihat lebih kurus, tapi matanya masih sama, teduh, damai, dan ikhlas. Dalam foto itu, ia sedang menulis di papan tulis dengan kapur putih. Di atas papan tertulis, "Cinta sejati tidak pergi. Ia hanya berpindah tempat menjadi kebaikan." Aku tersenyum dengan mata berkaca-kaca. "Kamu benar, Jaka," bisikku. "Cintamu memang tidak pernah pergi." Malam itu sebelum tidur, aku berdiri di balkon menatap langit penuh bintang. Hembusan angin malam terasa hangat di wajahku, seperti bisikan halus dari seseorang yang jauh tapi masih dekat di hati. Dalam diam aku berdoa, "Ya Tuhan, jagalah dia yang pernah Kau kirim untuk mengajariku arti cinta. Jangan biarkan lelahnya sia-sia, karena dari tangannya, aku belajar tentang ketulusan, dan dari kepergiannya, aku belajar tentang keikhlasan." Aku menatap bintang paling terang, tersenyum, lalu memejamkan mata. Malam itu aku merasa ringan. Bukan karena melupakan, tapi karena sudah selesai berperang dengan kenangan. Hidup tidak selalu tentang siapa yang tetap tinggal, tapi tentang siapa yang meninggalkan jejak baik di hati kita. Jaka datang sebentar, tapi meninggalkan pelajaran seumur hidup, bahwa cinta sejati tidak mengikat, ia membebaskan. Itu tidak menuntut ia memberi, ia tidak berakhir di pelukan manusia, tapi kembali ke langit, menjadi doa, menjadi kebaikan, menjadi kedamaian.